البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khatamin nabiyyin, wa ba'd. Ikhwani fid din, azzana jazakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca kemarin, setorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang dianjurkannya untuk uzlah, menyendiri di suatu tempat tapi untuk fokus ibadah. Kapan itu? Dikala manusia telah rusak. Banyak dari kalangan manusia yang rusak, mungkin dirusak oleh kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, dan dikala zaman juga rusak, sehingga di saat tersebut diperbolehkan, bahkan dianjurkan seorang untuk menyendiri. Nah, pergi di suatu tempat yang sepi, aman dari fitnah, fokus ibadah di situ. Karena apa? Jangan sampai dia di tengah-tengah manusia yang rusak tadi itu, ketika Allah telah datangkan azab atau hukuman, kena juga. Paham ya? Dan yang paling selamat dikala manusia sudah mulai rusak, mungkin banyaknya kemaksiatan atau perkara-perkara yang lainnya. Di saat itulah yang paling terbaik dia menjauhkan diri dari fitnah tersebut. Paham ya? Kalau dikhawatirkan tidak bisa menjaga agamanya. Inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan wa la man ibtuliya fasabara fawaha, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang jauhkan dari fitnah. Sampai beliau mengulangi 3 kali. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, maka barang siapa yang ketika diuji kok sabar, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Duhai indahnya atau bagusnya orang tersebut, alangkah mengherankan orang tersebut, diuji kok sabar. Karena 3 poin barakallahu fi yang sudah kita lewati bersama disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih di awal-awal kitab Al-Qawaidul Arba'. Apa kata beliau? Termasuk unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan seorang apa? Idza tuliya sabara, wa idza u'tiya syakara, wa idza adnaba istaghfara. 3 poin itu. Apa kata beliau? Fa inna haula unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya 3 perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan. Pertama, idza u'tiya syakar, kalau diberi bersyukur. Yang kedua, wa idza tuliya sabar, kalau diuji sabar. Yang ketiga, wa idza adnaba istighfar, wa idza adnaba istaghfara, tatkala dia berdosa langsung dia istighfar. Nah, apa kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Fa inna haula unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tadi adalah tanda-tanda kebahagiaan. Hadisnya tidak terlalu panjang. Yang hafal seperti biasanya setorkan serentak. Nah, barakallahu fi, posisi dalam kondisi sudah dihafalkan. Yang tidak hafal tidak perlu berdiri. Adapun yang hafal silahkan dibaca secara serentak berbarengan. Tafadhalu. Namasan barakallahu fik, anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil satu saja pendek. Barakallahu fik, didengarkan baik-baik. Akan dijelaskan secara rinci dan juga dijabarkan insyaallah taala. Qala al-muallif asbahullah, disimak baik-baik. Babu
at-tawadhu' wa khafdil janah lil mu'minin. Masyaallah, bab yang sangat bagus sekali. Bab at-tawadhu', merendahkan diri. Anjuran, dorongan, motivasi untuk orang itu merendahkan diri. Dan barakallahu fiik, menundukkan sayapnya kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Di hadapan orang yang beriman saling menyayangi. Perhatikan ya, di hadapan orang yang beriman saling menyayangi, saling mencintai. Paham ya? Saling ta'awun. Nah, sebelum kita membaca hadisnya, babnya perhatikan baik-baik. Bab at-tawadhu'. Bab anjuran, motivasi, dorongan untuk senantiasa tawadhu'. Karena tawadhu' barakallahu fiik itu adalah akhlak yang mulia. Coba antum perhatikan, sampai orang awam saja mempermisalkan tawadhu', paham ya? Orang-orang yang berilmu itu semakin ilmunya banyak, semakin merunduk dia. Dipermisalkan bagaikan apa? Padi. Antum tahu tanaman padi? Itu kalau padi itu berisi, itu berdiri tegak atau merunduk? Merunduk. Itulah seharusnya barakallahu fiik. Semakin orang berilmu, semakin tawadhu', merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dan merendahkan diri di hadapan apa? Al-haq. Karena sudah kita lewati definisinya, at-tawadhu' apa? Insyirahus sadr liqabuli al-haq. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Bukan semata-mata orang yang jalannya merunduk. Kalau orang yang jalannya merunduk, pakaiannya kusut, kemudian lewat pun enggak senyum, wala salam, wala kalam, katakan tawadhu', gagal paham. Oh ya. Atau sebaliknya, lewat senyum-senyum, hayakallah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau datang kebenaran nolak, itu bukan tawadhu', sombong namanya, al-kibr. Batarul haqqi wa ghamtun nas, lawan daripada at-tawadhu'. Jadi at-tawadhu' bukan dilihat dari penampilannya. Paham ya? At-tawadhu' bukan dilihat dari penampilannya. Penampilannya Masya Allah, pakai sorban terus, kemudian setiap hari pakainya putih. Tapi kalau datang kebenaran dia tolak, dia tentang, malah yang menasihati dia hina, dia sepelekan, dia remehkan, itu bukan tawadhu'. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya, dalam hatinya ada sekecil biji sawi kesombongan. Disimak baik-baik ini ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ini ada orang yang dia itu senang kalau pakainya bagus, sandalnya indah. Disimak ini ya. Nah, barakallahu fiik, karena waktu itu orang merasa kesombongan itu. Pakainya bagus, penampilan rapi, sandalnya bagus, sandalnya rapi. Itu mungkin orang ngira sombong. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wassalam kesamaran pemahaman tadi itu. Dijelaskan apa? Kata Rasulullah alaihi wassalam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Jadi antum berpenampilan rapi, kemudian wangi, kemudian bersih, itu bukan kesombongan. Itu justru keindahan yang dikasih apa? Dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi mendatangi masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terindah kalian ketika setiap kali mau ke masjid untuk salat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibatin minir rizq." Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Siapa yang mengharamkan? Jadi berpenampilan rapi, bagus, walaupun enggak baru pakaiannya, itu bukan kesombongan. Dijelaskan di akhir hadis apa kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu dihafalkan itu. Kiber, kesombongan itu adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah, walaupun ilmunya setinggi langit lah taruhlah, sedalam lautan, sebesar gunung, tapi kalau ada al-haq di hadapannya kok dia tolak, ada nasihat dia tentang, malah membenci orang yang menasihati, itu namanya kiber. Yang menolak kebenaran, meremehkan manusia. Karena orang sangat berat barakallahu fiik. Kalau dia sudah terlanjur gengsi, punya kedudukan, itu untuk menerima nasihat dari bawahannya itu sangat berat. Kadang-kala terjatuh dalam peremehan dari itu. Wah, anak kemarin sore aja nasihati ustadznya. Ente baca kitab geliriprotan, baca kitab gundul yang belum bisa, dan nasihat-nasihati. Ngajak dia. Kalau itu kebenaran, enggak usah meremehkan. Cukup sami'na wa ta'ala, selesai. Paham ya? Ada pun meremehkan yang di bawahnya, kemudian karena
dia levelnya di bawahnya kemudian menyampaikan al-haq diremehkan, itu sangat keliru barakallahu fiik. Jadi tawadhu apa tadi? Insyirahus sadr liqabulil haq. Termasuk mana tawadhu, lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Antum keliru, antum atau kita terjatuh dalam kekeliruan, tergelincir, terpeleset dalam kekeliruan. Ada orang nasihati kita, ya akhi ittaqillah, ini haram, ini bid'ah ya akhi, tinggalkan ini bid'ah. Langsung sami'na wa ta'ana, enggak usah ngayal sudah. Tapi ini kan bid'ahnya ini kan hasanah katanya. Bid'ah hasanah katanya, dimodifikasi sama dia. Allahul musta'an. Nah, tidak ada bid'ah hasanah dalam agama ini. Yang ada bid'ah dolalah, bid'ah kesesatan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan di neraka. Enggak ada bid'ah hasanah. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi yang namanya tawadhu apa tadi? At-tawadhu, merendahkan diri, lapangnya dada, mudah untuk menerima kebenaran. Dinasihati langsung jazakallahu khairan, ahlan wa sahlan, hayyakallah, sami'na wa ta'ala. Ala ra's wal ain, kami terima sepenuhnya. Gitu, enggak ngalah ngayal, nolak, bantah, bangkang. Itu yang berbahaya barakallahu fiik. Nah, Allahul musta'an. Kemudian khafdil janah lil mu'minin, dan merendahkan sayapnya di hadapan kaum mukminin, enggak sombong. Nah, di depan kaum mukminin, di depan ahlus sunnah, wah, gayanya kayak pamaman, manan preman. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Gayanya, jangan barakallahu fiik. Ingat ayat dalam surat apa, Al-Fatah, akhir dari surat Al-Fatah. Apa ayatnya? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama' bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, paham ya? Keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama mereka. Paham ya? Terkhususkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, merendahkan sayapnya. Ada yang lebih khusus lagi, di hadapan orang tua. Antum dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita. Setelah itu dibesarkan, diasuh, dididik. Ketika masih kecil disusui oleh ibu kita, perhatikan ini ya. Kemudian ketika menangis sama ibu ditimang-timang. Perhatikan, kemudian dirawat. Begitu besar kok durhaka, itu salah alamat namanya. Allahul musta'an. Di situ juga ada ayat yang kaitannya dengan apa? Merendahkan sayap. Maksudnya di hadapan orang tua itu jangan sombong, jangan malah petita-petiti ya bahasa Jawanya. Paham ya? Enggak punya unggah-ungguh, enggak punya tata krama, enggak punya sopan santun. Di hadapan orang tua tunduk dan patuh. Selama itu kebaikan. Apa ayatnya? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Janah. Paham ya? Syahidnya mana? Waghfid lahumu. Paham ya? Naam, waghfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah. Ayatnya kita terangkan. Dan rendahkanlah untuk keduanya, itu untuk ibu dan bapak, kedua orang tua. Sayap kerahmatan dalam artian sama kedua orang tua lemah lembut dan sayang. Paham ya? Dan doakanlah untuk kedua orang tua apa? Nah, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di hadapan orang tua jangan malah merengut wajahnya, kemudian benci, enggak suka orang tuanya. Tapi di hadapan orang lain senyum-senyum dia. Hayakallah, ahlan sahlan, anta bi khair, hayakallah. Di hadapan orang lain senang senyum-senyum dia. Di hadapan orang tuanya merengut wajahnya, terbalik namanya. Yang ngasih uang antum siapa? Ya orang tua kan. Apakah si Fulan bin Alan? Bukan, orang tua. Oleh karena itu jangan sampai terbalik. Di hadapan orang tua dia merengut wajahnya, di hadapan orang lain senyum-senyumnya. Assalamualaikum, anta bi khair ya akhi. Anta bi khair, hayakallah. Senang dia dengan orang lain, tapi kan begitu ketemu orang tuanya, la salam wala kalam, terbalik namanya. Allahumma musta'an. Upayakan menundukkan sayapnya di hadapan kaum mukminin, terkhususkan salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, lebih khusus lagi di hadapan orang tua. Jangan sombong di hadapan orang tua. Tanpa orang tua mungkin aja ya, mungkin dengan seizin Allah Ta'ala antum dan kita nggak ada. Paham ya? Dan tanpa orang tua, tanpa ibu, mungkin antum nggak ada di sini dan kita nggak ada tanpa ibu. Paham ya? Nah, oleh karena itu jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, terkhususkan ibu, barakallahu fiik. Naam. Kemudian datang juga dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, perhatikan baik-baik, simak. Naam.
yaitu hadisnya Iyad bin Himar. Hadisnya siapa? Hadisnya Iyad bin Himar, dihafalkan ini. Pendek hadisnya, barakallahu fiik. Naam, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha auha ilayya an yatawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Ana ulangi, dari hadisnya Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha auha ilayya an yatawada'u an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, memberi wahyu kepadaku agar kalian tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah taala, terkhususkan di hadapan manusia dan di hadapan al-haq. Jangan pernah menolak al-haq, barakallahu fiik. Jangan pernah menolak al-haq. Datangnya dari manapun al-haq harus kita benarkan. Datangnya dari manapun al-haq harus kita benarkan. Tapi di dalam mengambil al-haq, di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil Al-Quran dan Sunnah, lihat, jangan dari sembarang orang. Dari ahlu sunnati wal jamaah murni, barakallahu fiik. Baik ilmu mustalah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu saraf, bahasa Arab, ilmu yang lainnya, ilmu alat, ambillah dari ahlu sunnati wal jamaah. Apa? Perkataan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Tapi ini kan masalah bahasa Arab, Ustaz. Karena kalau bahasa Arab ngambilnya dari orang-orang sufi karena mereka sudah hafal alfiyah, macam-macam. Enggak ada. Hatta bahasa Arab ngambil dari ahlu sunnah. Ini kan ilmu mustalah, Ustaz. Kalau mustalah ngambil dari orang-orang hizbiyun. Enggak ada. Ilmu mustalah pun dari ahlu sunnah ngambilnya. Barakallahu fiik. Kenapa demikian? Karena orang itu kalau belajar dengan seorang guru, mau nggak mau terpengaruh ujung-ujungnya. Anak nggak bela gurunya kok, yang tak ambil cuma ilmunya kok. Ujung-ujungnya bela gurunya bagus juga ya. Dia tawadhu luar biasa, muji-muji gurunya dia. Allahul musta'an, dikondisikan, barakallahu fiik. Jadi yang namanya tawadhu, rendah diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Taala, terkhususkan kemudian di hadapan manusia dan di hadapan al-haq. Jangan pernah menentang al-haq. Jangan pernah menentang dalil. Datang dalil sami'na wa ata'na. Enggak usah enggak ada. Paham ya? Datang dalil sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Karena kalau menyelisih dalil, apa yang terjadi? Kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Orang yang menyelisih dalil, apa yang terjadi? Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Bayangkan itu. Ada dalil di hadapannya dia tentang. Ada as-sunnah di hadapannya dia abaikan dia. Malah cenderung membela kebid'ahan, malah cenderung melestarikan kebid'ahan. Berbahaya seperti itu, barakallahu fiik. Agama, lihat agama. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yungdar ila ahli bid'ah falyukhad hadithuhum. Dilihat, ternyata dari ahli sunnah ilmunya diambil hadisnya. Dilihat lagi, ternyata dari ahli bid'ah tidak diambil hadisnya, tidak diambil ilmunya. Jadi kalau mengambil ilmu harus selektif. Kita harus selektif. Apa selektif? Pandai-pandai memilih. Jangan sampai salah alamat atau jangan sampai gagal alamat. Paham ya? Carilah dari seorang guru yang siap untuk menerima kebenaran, tunduk terhadap al-haq, tunduk terhadap Al-Quran Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, keyakinan dan juga amalannya, bukan sekedar slogan. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi dikondisikan ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW tadi itu? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian apa? Saling tawadhu. Kemudian apa kata beliau? Tujuannya kenapa tawadhu ini kok diharuskan? Kenapa? Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Diperhatikan ini. Kenapa kok diharuskan untuk tawadhu? Agar tidak ada salah satu di antara kalian yang saling mendolimi yang lainnya. Paham ya? Wala yafkhar ahadun ala ahad. Dan agar tidak ada salah satu orang yang apa? Sombong di hadapan yang lainnya. Tawadhu, barakallahu fiik. Ingat-ingat. Tawadhu bukan yang penampilannya apa tadi? Bukan berpenampilan dengan penampilan yang sedemikian rupa, tapi apa?
tapi tawadhu adalah hatinya mudah untuk menerima kebenaran, tunduk terhadap al-haq, tunduk terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah, tunduk terhadap dalil, tunduk terhadap nasihat yang sahihah. Itulah yang namanya apa? At-tawadhu. Adapun yang pakaiannya Masya Allah, pakaiannya rapi, kemudian surbannya Masya Allah, kalau jalan nunduk, sedikit nengok sedikit senyum. Tapi kok menolak al-haq, menolak Al-Quran dan Sunnah, menolak nasihat, itu bukan tawadhu. Itu namanya kibr. Apa kibr definisinya? Naam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Dihafalkan ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan sampai ada di diri kita, baik diri para pengajarnya atau diri para thalabatul ilm, jangan sampai ada kibr. Hati-hati. Kalau al-kibrnya ada pada seorang, baik pengajar, seorang guru, seorang ustaz, atau seorang syekh, atau seorang talabah, seorang santri misalkan, berbahaya. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang dia tolak nanti. Faham ya? Dan jangan sampai menjadikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya individu, pribadi, sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Kata Syekh Shalal Fauzan asbahullah ketika beliau mensyarah silsilah rasail, beliau mengatakan apa? Wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq. Wa in kana ma'aman la tuhib. Artinya, yang wajib atasmu wahai seorang mukmin, wajib menerima kebenaran walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Kadang-kadang gitu kan, al-haq bersama orang lain yang kita enggak suka sama orang tersebut. Tapi kalau itu kebenaran, jangan sampai apa? Nah, barakallahu terhalang-halangi untuk menerimanya. Fala takunu ala dawatus syakhsiyah wal ahwa'an nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Perhatikan, jangan sampai menjadikan permasalahan-permasalahan pribadi, permasalahan individu hawa nafsu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Jangan sampai. Paham ya? Permasalahan-permasalahan pribadi selesaikan secara pribadi, jangan dibawa kepada permasalahan dakwah. Al-haq diterima, al-haq diterima, jangan pernah ditolak gara-gara antum punya permasalahan pribadi sama si fulan. Si fulan itu kalau jualan mahal harganya, ana nggak mau menerima kebenaran. Ngapain gitu loh? Permasalahan pribadi selesai pribadi. Si fulan kok jualan madu palsu, madunya katanya ori, kental, ternyata tabur oli, campur sama oli katanya. Allahul musta'an. Permasalahan pribadi selesai pribadi, jangan dibawa dalam permasalahan dakwah. Rusak nanti barakallahu fi, akhirnya nggak menerima kebenaran. Allahul musta'an. Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya pendek, dihafalkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaqun alaih. Disimak hadisnya barakallahu fiik biar nanti tahu artinya dan juga antum mudah menghafalnya. Nah, biasakan kalau punya kitab disimak karena menyimak itu faedahnya besar. Paham ya? Faedahnya besar. Nah, jangan sampai seperti apa? Alif zaidah. Apa alif zaidah? Wujuduha ka'adamiyah. Wujudnya itu bagaikan adanya. Jadi antum di depan kelihatannya ada gini, kosong tapi ininya. Jangan. Itu nanti seperti alif zaidah atau huruf zaid. Huruf zaidah itu adanya dalam suatu kalimat itu enggak ada maknanya gitu loh. Jadi antum ada di majelis ilmu, tapi apa? Seakan-akan antum di luar sana. Jangan. Itu namanya apa? Huruf zaidah namanya. Namanya wujuduha ka'adamiyah. Wujudnya itu bagaikan adanya. Lihat ini. Nah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyanin, bahwasannya beliau, perhatikan, suatu ketika melewati anak kecil. Anas bin Malik melewati anak kecil. Fasallama alaihim, kemudian ucapan salam kepada mereka, assalamualaikum. Bayangkan, Anas bin Malik melewati anak kecil, beliau ucapan salam. Enggak sombong, wah anak orang tua masa nyalami anak kecil, bukan seperti itu. Paham ya? Antum tahu walaupun kita orang tua ngelewatin anak-anak kecil dan assalamualaikum, bagus. Itu bukan apa? Bukan merendahkan martabat antum, bukan, justru mengangkat derajat antum, derajat kita. Kenapa demikian? Karena itulah tawadhu. Paham ya? Tawadhu. Jadi enggak harus apa? Nyalami yang paling besar atau orang yang paling besar atau orang yang umurnya di atasnya. Kalau nyalami anak kecil enggak mau, itu jangan, gengsi namanya. Paham ya? Allah musta'an. Lihat ini. Apa alasannya? Anas bin Malik ketika lewatin anak kecil kemudian ucapan salam assalamualaikum, wa qala, seraya beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Disimak itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maksudnya Rasulullah dulunya ketika masih hidup, beliau juga nyalamin anak kecil lewat itu. Nyalamin itu enggak harus berjabat tangan, itu musafahah namanya. Berjabat tangan namanya apa? Musafahah. Bukan itu, nyalamin assalamualaikum itu.
Paham ya? Nah, jadi nggak ada salahnya walaupun antum udah besar usianya, nyalamin anak kecil itu nggak ada salahnya. Assalamualaikum, hayakallah, nggak masalah. Itu justru mendidik biar terbiasa mengucapkan salam. Karena salam penghormatan kaum muslimin pada asalnya Pak, assalamualaikum. Ya kan? Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa idza hunyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, paham ya? Nah, jadi mengucapkan salam kepada anak kecil itu ada salahnya enggak? Enggak ada. Justru mengajari. Dan anak kecil biasanya kalau sering diucapi salam itu lama-lama dia senang. Paham ya? Senang. Kenapa senang? Karena dia akan terpetik di benaknya, wah ini orang ini enggak nakal, orang ini baik. Karena memang seperti itu. Hukum asal menyebarkan salam agar terwujudkan apa kemarin? Saling apa? Saling menyayangi, saling mencintai. Hadisnya siapa itu? Sudah kita lewati. Abi Hurairah wa Muslim, apa hadisnya? Naam, ahsanta, barakallahu fiik, itu hadisnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Apakah kalian mau kutunjukkan suatu perkara yang kalau seandainya kalian mau mengerjakannya akan terjalin saling mencintai, saling menyayangi? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan ini terbukti, barakallahu fiik. Kalau antum enggak percaya, buktikan. Mungkin antum di lingkungan pondok ya, kalau antum di masyarakat, di kampung-kampung itu, orang-orang awam itu, kalau antum sapa senang. Walaupun dengan sapaan apa? Bahasa Jawa. Monggo Pak. Atau bahasa Indonesia, mari Pak. Atau sapaan yang lainnya. Mau kemana Pak? Atau pakai bahasa-bahasa yang lainnya. Mau nak kemana misalkan. Bahasa-bahasa yang lainnya. Paham ya? Intinya apa? Sapaan-sapaan yang antum tujukan itu mereka senang. Apalagi dengan salam. Terbiasa nanti. Wah, si fulan lewat salam. Coba kalau antum di tengah-tengah masyarakat, hidup di kampung, lewatlah salam, wala kalam, wala senyum. Itu aja orang awam sama orang awam benci, nggak suka. Paham ya? Makanya yang namanya moral, unggah-ungguh adab atau sopan santun diharuskan. Jangan ada slogan yang keliru diucapkan sebagian orang tapi keliru, mengatakan yang penting kan akidahnya, yang penting manhajnya, akhlak nggak perlu katanya. Keliru atau tidak? Keliru itu jangan diucapkan, slogan yang keliru itu. Akidah memang nomor satu, manhaj harus, tapi akhlak dan adab tidak boleh tinggalkan. Paham ya? Karena Rasulullah diutus diantaranya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi semakin lurus manhajnya, semakin lurus akidahnya, semakin apa? Semakin bagus pula akhlak dan adabnya. Itu seharusnya gitu. Jangan ditinggalkan gitu. Yang penting kan manhajnya, yang penting akidahnya. Akhlak nggak perlu, ucapan akhlak nggak perlu itu jangan disebutkan. Namanya akhlak justru nomor satu di saat-saat tertentu. Faham? Nah, akidah jelas, manhaj jangan tinggalkan, akhlak dan adab tidak boleh diabaikan. Faham? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Lihat bagaimana kuatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai beliau apa? Melakukan hal tersebut karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, lihat, beliau ngelewatin anak kecil salam beliau. Kemudian beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Lihat ini, muta'assiyan. Dahulu Rasulullah SAW mengerjakannya. Anas bin Malik levelnya bukan level di bawah atba'ut tabi'in, levelnya level sahabat. Level sahabat, bayangkan. Taatnya, setianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, ittiba'nya kuat sekali. Karena melihat dahulu Rasulullah melakukannya, beliau melakukannya. Nah, kita yang levelnya di bawah mereka, levelnya di bawah atba'ut tabi'in, barakallahu fiik, tentunya bagaimana caranya? Terus meniti jejak para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, ini yang kita ambil, hadisnya dihafalkan, pendek, simpel, padat, tapi sangat menyentuh dan juga memberikan kesan yang sangat besar bahwasanya tawadhu adalah akhlak yang mulia, tidak boleh tinggalkan oleh seorang muslim atau mukmin, terkhususkan ahlus sunnati wal jamaah. Ada al-haq di hadapannya, sami'na wa ta'na. Ada nasihat yang membangun, kritikan yang membangun, sami'na wa ta'na. Seperti itu, jangan pernah terjatuh dalam apa? Sifat yang sombong, al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah a'lam bissawab. Alhamdulillah.